Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, bertemu lagi dengan saya Bu Zain. Kali ini kita akan membahas materi baru tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, kita telah belajar tentang organ-organ pernapasan yang terlibat dalam sistem pernapasan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya sistem pernapasan di tubuh manusia melalui video animasi berikut ini. Yuk kita simak baik-baik videonya. Sistem respirasi. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernapas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernapasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik, selama proses kehidupan. Terima kasih Sobat Bio telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga tayangan video ini dapat menambah pemahaman kalian tentang proses respirasi di tubuh manusia. Untuk kalian yang ingin menyaksikan video versi bahasa Inggris dan terjemahannya, sudah Ibu sematkan dalam link halaman berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.